bahkan mungkin dalam sejarah politik dunia ya. Apa namanya, Mas Gibran ini kan sebagai wakil presiden terpilih pada saat bapaknya masih presiden. Jadi kemarin kan makanya makan malamnya menjadi menarik. Pak Prabowo, kamu bisa nggak menengahi aku dengan PDIP? Misalnya gitu. Ya, ke dalam politik tidak ada makan siang gratis, hanya ada di pemerintahan Prabowo Gibran makan siang gratis. Itu anak sekolah sih ya. Iya. Salam jumpa, salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Via. Iya. Oke. Kayaknya agak kagok ya, udah lama nggak bikin Syndicate Talk. Iya. Ari dan Via nih. Terakhir kapan nih Mas? Ya, coba terakhir ya sebelum masa kampanye itulah, pokoknya masih jauh. Oh iya. Karena kita harus banyak diskusi kan, diskusi publik, diskusi media. Lagi panas tuh. Terus bikin Syndicate Talk-nya rekaman dengan Diskusinya juga banyak. banyak diskusi. Kayaknya Oktober sih Mas. Iya ya. Pokoknya setelah inilah, makanya baru sekarang kita Ketemu lagi di sini. Pada kangen nggak? Gitu. Siapa lu kangen? Iya. Nantilah soon to be big. Kita bahas apa, Via? Ini Mas. Pasti update politik terakhir ya. Kan ceritanya kemarin tuh hari Senin ya, tanggal 22 April tuh baru ada putusan MK. Hari Senin 22 April putusan MK yang menolak gugatan Anies Imin dan Ganjar. Ya, 1 dan 3. Lalu hari Rabunya tuh penetapan oleh KPU bahwa Prabowo Gibran adalah presiden dan wakil presiden Indonesia mendatang gitu. Nah, setelah itu banyak dinamika yang menarik tuh Mas. Sebelum itu juga ada sih. Cuma kita pengen bahas yang recent aja nih. Semalam deh tentang setelah penetapan oleh KPU itu Prabowo Gibran. Sehari kemarin lah paling tidak, paginya penetapan oleh KPU, lalu ada safari politik. Safari politik. Baik oleh Prabowo dan juga oleh Gibran. Yang ditutup dengan makan malam bersama Jokowi. Makan malam ya. Iya, makan malam ya. Iya, makan malam. Iya, dinner. Makan malam bersama Presiden Jokowi, Pak Jokowi di istana. Nah, jadi kita ngeliat Pak Prabowo dulu nih Mas. Nah, kan setelah ditetapkan boleh sebut oleh KPU, boleh dong. Boleh. Kan tehnya beda ya, sudah punya presiden terpilih baru. Rasanya apa Mas? Agak gimana begitu? Gimana terus. Nah, jadi kan Prabowo nih setelah ditetapkan oleh KPU, dia datang ke kantor DPP PKB. Prabowo-nya dengan calon wakil presiden dari 01 tuh. Caimin kan ketua PKB juga tuh Mas. Nah, ada tanda-tanda sesuatu nggak sih Mas? Ya, yang jelas yang menarik kalau baru penetapan itu kan yang juga menarik kita lihat mengapa pasangan 3 itu pasangan 3 Ganjar Mahfud yaitu tidak datang, partainya juga datang cuma P3. Apakah ada kendala teknis soal di undangan atau apa? Itu kan juga menjadi perbincangan publik kemarin. Lalu tapi yang jelas Anies Baswedan, Caimin, Muhaimin Iskandar tuh hadir dan terlihat akrab. Mereka akrab. Jadi menarik sebenarnya bagaimana posisi kemudian habis acara Pak Prabowo langsung ke PKB. Itu sinyal apa yang bisa dibaca publik ya, PKB sudah siap merapat ke koalisi pemerintahan, mendukung pemerintah presiden berikutnya ya, Prabowo Gibran siap merapat itu sinyal pertama yang ditangkap publik ya. Iya. Tapi ternyata di internal itu ada ini Mas, clash gitu antara yang mendukung Prabowo. Ya, dinamika politik kan masih dinamika politik masih mengalir karena memang kan setelah penetapan kemarin oleh KPU, kemudian sebelumnya hasil MK gitu kan, paling tidak sampai dengan 20 Oktober butuh ada waktu 6 bulan. Masih proses mengelobi safari politik kemana oleh Prabowo Gibran, memang akan melakukan safari politik itu akan ramai lah, dinamika masih terus bergerak lah. Berarti bakal mempengaruhi konfigurasi koalisi selanjutnya dong ya, ini yang sekarang ini pasti. Oh iya kan, memang tadi kan pesannya ketika makan malam juga kan dan memang pesannya kan soal bagaimana rekonsiliasi ke depannya seperti apa. Makanya lobby-lobby politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran kan juga dalam rangka ke sana. Gitu. Gimana konstelasi politik ke depan ya dalam rangka itu. Apakah partai-partai 1 dan 3
pendukung 1 dan 3 ini akan bergabung bergabung di pemerintahan, koalisi pemerintahan presiden berikutnya ini next 2004-2019 atau berada di posisi dalam pemerintahan. Tapi kan yang menarik kan kejadian sehari kemarin. Iya. Mungkin nanti itu bikin di episode selanjutnya kali ya Mas ya. Itu menarik. Okay. Tadi soal dinner. Iya. Makan malam. Nah, jadi pokoknya tuh si Prabowo dan Gibran setelah penetapan di KPU itu emang punya agenda masing-masing tuh Mas, dan pada akhirnya di malam hari makan malam. Katanya tuh ketemunya 2 jam tuh Mas di Istana Kepresidenan itu. Menarik kalau soal makan malam. Jadi peristiwa makan ini kan ini yang kali kedua ya. Berarti bersama Pak Jokowi, bersama Presiden ya. Iya. Yang pertama itu kan waktu itu makan siang kalau salah. Iya, bertiga bersama Capres 01, bersama Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Saat itu makan siang meja bundar. Hari ini sih kita belum melihat, kayaknya fotonya nggak ada foto ya, atau aku belum lihat sih fotonya. Saya belum lihat tuh. Aku lihat foto salamannya doang. Iya, maksudnya foto dinernya belum ada. Kalau dulu kan makan siang Pak Jokowi bersama 3 capres dengan Anies, Prabowo, Ganjar. Nah, kali ini itu makan siang itu fotonya langsung beredar tuh. Nah, ini belum ada. Yang menarik itu kan Pak Jokowi pertama ngajak makan siang 3 capres. Yang sekarang ngajak makan siang. Nah, itu makan malam dengan calon presiden dan wakil presiden terpilih ya. Presiden dan wakil presiden terpilih. Nanti akan meneruskan Pak Jokowi. Menarik kan? Iya. Nah, sebelum aku nanyain soal kapasitas Pak Prabowo itu datang sebagai sebagai presiden terpilih lah. Sebagai presiden terpilih, bukan. Makanya menariknya kan pertemuan kemarin ketika makan malam Pak Jokowi kemarin kan bisa dilihat pasti itu kan kalau kita tahu undangannya adalah setelah penetapan KPU, jadi presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, tapi kan itu kan ofisialnya kan itu. Saya kan publik bisa menafsirkan macam-macam, bukan menafsirkan ya, perspektif lain bisa dilihat. Misalnya itu makan malam antara Menteri Pertahanan dengan Wali Kota Solo, karena masih sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo. Iya, masih jadi petahana. Tapi kan itu melekat di situ juga. Berikutnya juga bisa makan malam antara Pak Prabowo sendiri sebagai pribadi, sebagai sahabatnya Pak Jokowi, ya, mantan rival politiknya Pak Jokowi, dengan anaknya sendiri, dengan anak sulungnya Pak Jokowi, bisa juga. Karena kan dalam diri Prabowo itu melekat, sebab Prabowo sebagai presiden terpilih pasti, tapi juga sebagai Menhan, Menteri Pertahanan, tapi juga Prabowo sebagai sahabat dan juga mantan rival Pak Jokowi di 2 pemilu. Tapi kan wakil presiden terpilih, tapi kemudian wali kota Solo juga. Kemarin kabarnya kan sebagai wali kota, kabarnya nih mau dapat penghargaan. Satya itu kan Lencana. Satya Lencana kan itu sebagai wali kota, tapi juga harus pas anak sulungnya Pak Jokowi. Makanya kemarin kan kita ada obrolan kan. Ini mungkin baru mungkin dalam sejarah politik Indonesia, bahkan mungkin dalam sejarah politik dunia ya. Istimewa tadi juga istimewa atau tidak tergantung perspektifnya. Nah, ini kan Mas Gibran ini kan sebagai wakil presiden terpilih, dia terpilih sebagai presiden pada saat bapaknya masih presiden. Jadi kemarin kan makanya makan malamnya menjadi menarik. Ini makan antara presiden dan wakil presiden terpilih, antara di Kota Solo, antara dan anaknya Pak Jokowi sendiri. Itu kan menarik bahwa dimensi-dimensi tidak bisa dilepas. Tapi dibicarakan kan juga informasi kan baru tadi siang tuh Istana memberikan pernyataannya, apa yang diomongin. Kalau dari omongan Istana sih kelihatannya kayak ngelihat Prabowo Gibran tuh sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya ya, terlepas dari status sebagai anak atau sahabat. Loh iya, memang undangannya juga itu. Gitu ya? Tapi kan undangannya sebagai undangan makan malam itu dari bacaan media kemarin memang sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Ya setelah penetapan KPU. Pesan politiknya kan kalau kita baca di media hari ini kan itu kan terkait Pak Jokowi setuju soal bagaimana
Prabowo Gibran langkah-langkah politik baru untuk merangkul semua, rekonsiliasi lah, rekonsiliasi untuk merangkul untuk persatuan masa ke depan. Tapi kan obrolan-obrolan lain kan tidak muncul ke publik. Iya. Kalau kita boleh berandai-andai kan pasti kan itu diobrolkan. Partai-partai yang mau bersiap berkoalisi apa saja, komposisi nanti di parlemen seperti apa. Pasti hal-hal begitu sedikit-sedikit disinggung lah. Kalau saya membayangkan PKB sudah siap berkoalisi, Nasdem masih juga dalam rangka bargaining politik juga, saya rasa Nasdem dan mengatakan sama dengan PKS siap menjadi koalisi, siap juga di pemerintahan. Tapi yang menarik kan juga pasti dibahas bagaimana posisi PDIP. Nah, itu pasti kan, ini kita kan imajiner ya, kita kan tidak tahu sebenarnya, itu kan pertemuan tertutup. Kalau kita berandai-andai, sekali lagi berandai-andai, pasti kan situasi politik mutakhir pasti dibahas, bahwa bingkai besarnya sesuai dengan rilis atau pernyataan dari istana soal bagaimana rekonsiliasi persatuan. Tapi kan pasti makan malam 2 jam kan bukan waktu yang singkat ya, itu pasti banyak hal dibahas, pasti karena isu soal kondisi politik mutakhir pasti dibahas. Yang menarik pasti dibahas tuh, pasti juga bagaimana posisi politik Pak Jokowi dan Gibran di PDIP. Nah itu karena kan pernyataan kemarin yang menarik kan bahwa bagi PDIP sudah selesai tuh posisi Jokowi Gibran bukan lagi kader PDIP. Itu kan ada statement itu dari kader PDIP kan, bahwa sikap PDIP ke depan itu kan nanti ada Rapimnas atau Rakernas ya, Rapimnas kayaknya namanya. Rapimnas nanti di bulan Mei untuk menentukan bagaimana sikap PDIP ke depan, ikut di pemerintahan atau oposisi. Pasti kan dibahas soal ini. Yang hot isunya menarik kan sebenarnya bagaimana posisi politik relasi antara pasti Pak Prabowo kemudian Pak Jokowi juga Gibran dengan PDIP dan Megawati, Bu Mega. Pasti itu menarik untuk dibahas. Pasti dalam makan malam 3 orang ya. 3 orang, iya. Ya, menjadi menarik kan 3 orang ini pasti hal begitu dibahas. Nah, mungkin nggak sih, ya kalau ngomongin politik pasti mungkin ya Mas ya. Kira-kira ada nggak sih ada omongan kayak Pak Prabowo, kamu bisa nggak menengahi aku dengan PDIP, misalnya gitu? Ya, yang menjadi menarik kan kalau soal relasi ini kan atau juga mundur ya. Makan malam kemarin adalah Pak Jokowi bersama Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Sebenarnya saya mengidealkan akan lebih baik ya, itu pasti akan lebih cair dan lebih terbuka, misalnya bukan posisinya kalau Pak Jokowi mengajak Pak Ma'ruf. Jadi kan menarik, ini presiden dan wakil presiden Pak Jokowi Pak Ma'ruf mengundang makan malam presiden dan wakil presiden terpilih. Itu juga secara ofisial pengakuan pemerintah atau negara untuk bahwa presiden terpilih adalah mereka berdua. Walaupun kita nanti bisa membahas bagaimana persoalan-persoalan di pasca putusan MK kemarin masih banyak PR. Tapi kita bahas itu di sini. Tapi menarik bahwa ini Pak Jokowi sendiri yang menjamu. Nah, itu kan juga bisa kalau dulu makan siang itu Pak Jokowi bersama para capres. 3 capres. Ini makan malam Pak Jokowi sendiri tapi bersama capres dan presiden dan wakil presiden terpilih. Mengapa tidak ada Pak Ma'ruf? Ini kan menarik. Tapi Pak Ma'ruf itu sebelumnya udah ketemu. Oh iya, dan kan sudah ada agenda sebelumnya setelah penetapan di KPU, Pak Prabowo bertemu dengan Caimin di PKB, ke kantor DPP PKB, kemudian Mas Gibrannya ke Pak Ma'ruf Amin ke kediamannya di Penogoro. Baru kemudian malamnya dan terpilih bertemu dengan Wapres Ma'ruf Amin. Nah, ada wajangan-wajangan obrolan pasti itu relasi antara wakil presiden dan wakil presiden terpilih pasti ada pembicaraan pasti soal bagaimana kalau bahasanya Mas Gibran kan soal bagaimana petuah pesan-pesan kan sebagai senior pada junior. Oke lah kita baca. Tapi Pak Prabowo-nya ke PKB. Kemudian mau makan malam. Jadi menjadi menarik. Tentu cerita perspektif kita melihat berbeda ketika itu Pak Prabowo Mas Gibran makan malam bersama presiden dan wakil presiden di istana Merdeka misalnya. Itu mungkin suasananya bisa lebih
inklusif suasana dan pembicaraannya pasti lebih inklusif, hal-hal soal bagaimana keberlanjutan pembangunan, hal strategis soal bagaimana nanti pemerintahan Prabowo Gibran melanjutkan pemerintahan Jokowi Maruf. Pasti itu. Tapi yang menjadi menarik kan pertemuannya Pak Jokowi sendiri. Presiden di Istana Negara mengundang Prabowo dan Gibran sebagai presiden wakil presiden. Walaupun tadi kan dimensinya bisa kita lihat lain, tapi menjadi menarik ketika hanya Pak Jokowi, tentu saya mendengar hal-hal yang lebih mikro, lebih private, hal-hal yang lebih tertutup sifatnya. Itu memang pertemuan tertutup terkait kondisi relasi politik antara partai-partai pendukung di 02, lalu bagaimana relasi politik dengan partai-partai dan elit-elit politik, pimpinan politik di 02 pasti bagaimana. Tapi terutama relasi politik dengan partai di 01, terutama soal Nasdem, PKB, PKS, apalagi sudah dengan PKB. Ya, lalu tentu yang paling menarik adalah tentu dibahas ya, karena itu pertemuan tertutup. Karena ini private meeting kan, private antara presiden dan dan ini kan posisi Pak Jokowi di situ kan seakan-akan satu sisi memang mengatakan I am the president, saya masih presiden dan ada presiden dan wakil presiden terpilih. Pada saat itu memang semacam kalau siangnya penetapan KPU, semacam malam itu simbolik ya, semakan pesannya itu semacam pengakuan. Ya, dari timing itu. Iya, karena kalau siangnya penetapan oleh KPU begitu sudah sah kan oleh KPU, ini semacam ada pengakuan dari presiden bahwa sudah terpilih, berarti udah selesai lah pilpres ini, sudah pengakuan dari penetapan hasil sidang MK ya yang menolak seluruh gugatan, kemudian penetapan KPU, kemudian dijamu oleh presiden menarikkan itu kemudian semacam pengakuan satu sisi kan, simboliknya pesannya. Pada sisi lain itu tentu hal-hal karena itu private meeting, pasti hal-hal yang politik yang itu dibahas. Tadi Via menanya soal yang paling menarik dibahas adalah bagaimana posisi politik PDIP terutama Megawati di posisi pasca pilpres ini, karena PDIP adalah satunya partai yang sampai sekarang masih melakukan upaya hukum di Petun, di PT UN soal bagaimana menggugat KPU sebagai penyelenggara pemilu terkait PKPU yang memasukkan Gibran. Tapi kan yang sekarang masih kalau kita melihat nampaknya dari partai-partai 8 partai yang ada di Senayan, 7 partai termasuk PKS ya dan Nasdem itu punya peluang untuk masuk bergabung. Peluangnya cukup besar dan memang PDIP tetap punya peluang untuk bergabung di pemerintahan atau tidak. Tapi kalau kita melihat karakter PDIP, karakternya Bu Mega dan juga statement-statementnya kader-kader PDIP, nampaknya opsi terbesarnya adalah berada di luar pemerintahan. Tapi kan ini menjadi menarik. Sebelum apa yang kemudian dinamika politik apa yang bisa terjadi atau lobby-lobby politik, komunikasi politik yang bisa dilakukan oleh Prabowo dan Gibran ya dalam waktu 6 bulan ke depan, terutama untuk bagaimana membangun komunikasi politik dengan PDIP. Karena PDIP ini keras betul pernyataannya, statement dan sikap politiknya terakhir soal Jokowi Gibran bukan lagi kader PDIP. Itu kan sebuah counter, sebuah respon dari sikap setelah pasca keputusan MK ya. Dan juga saya pikir dilihat secara linear, bisa juga secara linear dalam arti statement yang begitu juga ketidakhadiran PDIP paslon 03 pada saat di KPU juga satu sih mungkin ada masalah teknis terkait pengiriman undangan. Tapi masa di zaman sekarang ada hal teknis itu kan masih, apalagi undangan menurut KPU kan juga dikirimkan secara hard copy dan soft copy. Tapi bisa saja dari teknis itu, tapi ada juga mungkin boleh jadi juga tidak tutup kemungkinan ada pertimbangan-pertimbangan politik sehingga 03 tidak hadir, baik itu bisa insiden accident memang undangan terjadi, atau juga by intention memang ada, entah itu dari pihak internal mereka atau eksternal yang mengkondisikan seakan-akan yang pokoknya bagaimana caranya 03 dan tim pemenangannya dan kemudian partainya tidak hadir, hanya P3 yang hadir. Nah, itu kan. Nah, ini ngomong-ngomong soal tadi tuh hubungan Jokowi, Prabowo dan Gibran dan Megawati. Dan Megawati. Nah, ini kan Prabowo bisa jadi kayak semacam
mediator lah antara betul itu. Nah, seberapa besar mas peluangnya? Nah, menjadi menarik kan bagaimana kan via tadi hubungan PDIP atau dan Megawati terhadap Prabowo, Jokowi, Gibran dan Prabowo kira-kira. Jadi menarik karena memang peristiwa makan malam itu kan terjadi ketika statement dari kader PDIP yang mengatakan bahwa ramai kemarin diperbincangkan bahwa Jokowi dan Gibran bukan lagi kader PDIP. Tapi kan yang menarik kan hari ini kan seperti sudah tertutup pintu untuk membuka komunikasi antara Jokowi dan Jokowi dan Megawati. Itu kemarin ketika Lebaran tidak terjadi silaturahmi, dan momen terbaik kan untuk mencairkan hubungan itu kan dengan pada saat Idul Fitri kan, itu tidak terjadi. Makanya beberapa teman PDIP dan pengamat kita mengatakan ketika momen Idul Fitri itu terlewat, sebenarnya momentum terbaiknya sudah lewat. Makanya setelah Idul Fitri makin sulit lagi membuka pintu komunikasi antara istana, antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Gimana? Terutama persis tadi kebiasaan ada mediator. Nah, sementara Prabowo itu sudah direncanakan akan bertemu dengan Bu Mega. Ya, dan memang sudah ada pembicaraan, sudah ada komunikasi awal untuk bagaimana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo. Dan ini menjadi menarik kan, bisa Pak Prabowo sebagai mediator untuk mencairkan hubungan antara terutama dengan Jokowi Gibran dengan kemudian PDIP lewat Bu Mega dengan bagaimana posisi Pak Prabowo. Maka itu akan bergantung sebenarnya posisi Bu Mega nanti ketika bertemu Prabowo misalnya. Itu kan tentu dia kapasitas bukan sebagai mantan presiden saja, bukan sebagai kepala warga negara yang kemarin menuliskan amicus curiae. Nah, tapi juga mungkin dia terdapat bahwa dia ketua umum PDIP, tentu tidak terlepas dari bagaimana posisi PDIP ke depan. Tapi menjadi menarik karena kalau bicara rekonsiliasi, ya. Kalau tadi kan pesan framing besarnya makan malam kemarin adalah, dan pesan politik Pak Prabowo Gibran pasca ini kan sama dengan Pak Jokowi, ada intensi untuk rekonsiliasi, membangun lagi persatuan nasional. Kubu-kubu yang kemarin bertarung berkontestasi, bagaimana itu bersatu kembali. Tapi ini kan buat teman-teman di 01 dan 03, buat Prabowo, buat Ganjar Mahfud dan partai-partai, dan juga buat Anies Muhaimin sama partai-partai. Nah, ada kan gradasi penerimaan terhadap putusan MK itu kan bergradasi. Ada yang udah cair, ada yang kemudian masih kecewa, masih belum puas, dan mungkin dissenting opinion dari MK menjadi catatan bagaimana sebenarnya ada bahwa dugaan atau dalil soal kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif itu bukan juga tidak terbukti 100%. Ada 3 dissenting opinion itu yang kemudian makanya sikap penerimaan secara politik kubu 01, 03 ini bergradasi, maksudnya ada yang, dan memang teman-teman PDIP pendukung Ganjar Mahfud yang memang gradasinya tebal ya untuk bagaimana betul-betul mengkritisi dan kemudian menerima hasil pemilu, tetapi kan tentu ada considerance, ada catatan yang menjadi PR ke depan bagaimana soal demokrasi dan konstitusi kita supaya tidak jadi kemunduran. Ini kan bahwa membangun rekonsiliasi, persatuan, intensi untuk kemudian kita guyup kembali, kemudian lantas tidak semata-mata kemudian menutup atau melupakan atau mengabaikan begitu saja fakta PR dan juga fakta-fakta bagaimana brutalnya pemilu 2024. Hal itu tetap bahwa tidak terbukti, itu proses hukum di MK maka tidak terbukti, tapi kan bagi kita yang melihat bagaimana proses pemilu 2024 yang dicatat paling buruk, paling brutal, itu kan tidak lantas, maksud gini, kita berkonsolidasi bersatu, tapi buat teman-teman yang pendukung masyarakat tidak kemudian lantas melupakan atau menafikan atau menutup saja bagaimana fakta-fakta pemilu 2024 yang walaupun tidak ditolak oleh MK, tapi kan itu kan tidak bisa itu tetap menjadi catatan. Makanya ini kemudian 0103 menerima, tapi kan mungkin gradasi yang kemudian catatannya kan
saya pikir di 03 yang banyak highlightnya ya, yang kemudian generasi ibu tebal, sehingga mereka masih, walaupun secara konstitusi, secara legal tetap akan menerima, tapi bagaimana kan jangan kemudian melupakan, mengabaikan, menutup saja file-file atau fakta-fakta yang memang mereka yakini ditemukan di lama selama pemilu. Ini kan ibaratnya kita maafan, kita rekonsiliasi, tapi kemudian tidak mengabaikan, tidak melupakan, kemudian tidak mengignorance hal-hal buruk yang terjadi, ya kan? Itu kan itu bagaimana kita tetap bermaafan, tapi bagaimana proses politik dan proses itu tetap berlangsung. Nah, ini yang kemudian tentu kita pahami dalam kebatinan para pendukung di 01, 03, terutama di 03. Jadi komunikasi politik ke depan soal rekonsiliasi, makanya kunci rekonsiliasi yang paripurna ya. Ya, yang paripurna ini adalah bagaimana mendudukkan 3 orang ya, antara Pak Jokowi, Prabowo, dan Bu Mega. Ketika itu tidak terjadi, itu rekonsiliasinya hanya setengah kamar atau 2/3 kamar. Ibaratnya 3 ya, kalau tidak bisa mempertemukan, membuka komunikasi politik, mendudukkan 3 orang antara Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Bu Mega, maka rekonsiliasi ke depan tuh adalah rekonsiliasi yang ya 2/3 kamar, kan hanya komunikasi antara Prabowo dan Pak Jokowi, dan Prabowo dengan Bu Mega. Nah, itu yang mungkin terjadi kan selama ini, makanya posisi Pak Prabowo menjadi sentral di sini untuk bagaimana rekonsiliasi ini, persatuan ini bisa dibangun. Tetapi tentu teman-teman di PDIP, di partai-partai yang lain yang masih punya catatan soal itu, tentu rekonsiliasi persatuan itu bagaimana tidak tetap menghargai posisi masing-masing, bahwa ada fakta-fakta pemilu kemarin, keburukan yang memang tidak bisa dilupakan begitu saja. Itu kan hal-hal yang seperti orang rujuk bermaafan, itu kan oke, lo gue maafin, kita rujuk, tapi kan hal-hal buruk atau tetap jangan juga dilupakan, menjadi catatan bersama. Kalau nih Mas, kalau seandainya memang PDIP dan Megawati dan Jokowi ini pada akhirnya emang nggak bisa dibaikin gitu hubungannya, ya, kan otomatis kemungkinan besar bakal mempengaruhi dinamika dan stabilitas politik kan. Itu seberapa besar sih? Menurut saya pikir dengan sikap-sikap kenegarawanan memang tentu, kalau saya ya, tentu agak kecil kemungkinan untuk mendudukkan ya. Per hari ini, kondisi politik hari ini agak sulit mendudukkan bersama 3 orang. Jadi makan malam kah, makan siang kah, lunch atau 3 orang, Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Bu Mega. Sampai saat ini kayak kecil sekali kemungkinan, hampir mustahil. Nah, tapi kan tentu kita berpikir bagaimana untuk kepentingan bangsa dan negara. Satu sisi kita butuh persatuan untuk membangun bangsa ini ke depan, tapi sisi lain bagaimana kita tidak mengignorance, mengabaikan, melupakan saja fakta-fakta pemilu 2004 kemarin. Ini kan butuh rekonsiliasi, persatuan, atau itu kan butuh saling pemahaman. Saya memahami, saya menerima bahwa 02 menang. Ya, kita terima, kita dukung, ya sudah sah. Tapi pihak 02 juga harus juga merasakan kebatinan dari teman-teman yang kalah, ya, yang 01, 03, terutama soal fakta hukum di MK dengan dissenting opinion kemarin. Tentu kan butuh resiprokal untuk memahami ini. Nah, tentu kalau itu sudah terjadi, saya pikir walaupun sulit untuk mempertemukan 3 orang, Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Bu Mega, Pak Prabowo sini punya peran sentral untuk menjalin komunikasi, jembatan. Nah, dia bisa ke Pak Jokowi, jelas, dan itu sudah terjadi. Nah, tentu kita tunggu nih, dalam waktu dekat, harapan saya, dan memang itu ada pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega, sehingga Pak Prabowo menjadi jembatan pengunci komunikasi dari tiga orang ini, karena rekonsiliasi yang paripurna tadi perlu menghadirkan 3 tokoh ini, kunci simpul ini kan di 3 tokoh ini. Pak Prabowo sebagai pemenang, kemudian Pak Jokowi dan Bu Mega. Karena masih sulit, makanya fungsi Pak Prabowo menjadi sentral untuk nggak apa-apa 2/3 setengah kamar dulu bertemu,
Tapi yang penting tadi membangun bukan pemahaman satu pihak, pemahaman dua pihak. Bagaimana menyikapi soal pemilu 2024, putusan MK, dan kemudian bagaimana presiden terpilih. Saya pikir sikap Ganjar Mahfud ya pasca MK kemarin menerima. Ya sudah selesai episodenya Ganjar Mahfud. Selamat bekerja, selamat menuntut presiden terpilih dan selamat bekerja. Nah, itu kan secara fair sportif 1 dan 3 sudah menerima ya partai-partai itu. Tapi bagaimana terutama saya masih lihat masih kekeh bagaimana posisi teman-teman di 03 terutama untuk dan sebagian banyak pendukung 01 juga supaya kita tidak mencampakkan begitu saja fakta-fakta ya mohon maaf seperti kentut kan, kalau ada kemarin yang banyak beredar di media sosial kan, itu kan seperti kentut, kita tahu baunya tapi ketika ditanya Anda lihat enggak, ada kentut nggak kelihatan, Anda dengar tidak semua kentut terdengar. Itu kan kemarin ada joke di media sosial yang beredar soal kentut. Itu jadi semacam MK itu memutuskan seperti fenomena kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif itu seperti fenomena kentut. Ini kan menarik. Ya, MK tidak salah karena memang secara fakta, memang fakta itu tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar. Tapi kan faktanya bau itu ada gitu. Nah, bahwa kemarin pemilu 2024 yang menurut banyak orang ya, sebagian bahwa itu banyak ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif ya. Walaupun tidak terbukti di MK secara hukum, tapi kan kemudian butuh kesepahaman ini untuk juga membangun rekonsiliasi persatuan ini. Walaupun memang masih sulit menghadirkan komunikasi bersama untuk 3 tokoh ya, Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Bu Mega secara bersama-sama. Nah, di sini Pak Prabowo punya misi untuk mengemban sebagai jembatan komunikasi untuk bagaimana dengan Bu Mega. Saya pikir ketika kesepahaman ini terjadi, PDIP, Bu Mega, 03 gitu menerima hasil pemilu, menerima Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Tapi hendaknya Prabowo mungkin juga bisa memahami kebatinan dan kemudian apa yang kemudian menjadi tuntutan dari PDIP dan 03 yang kemudian menjadi perhatian. Kemudian bagaimana Bu Mega kemudian sampai menulis amicus curiae, itu kan harus dipahami. Nah, itu kan ini yang perlu kita kesaling pahaman ini yang perlu, bahwa utamanya adalah rekonsiliasi persatuan ya. Kita mendukung presiden terpilih, tapi kita tetap tidak melupakan, tidak mencampakkan, tidak menutup begitu saja fakta-fakta yang keburukan yang menjadi catatan di pemilu 2024, yang menjadi catatan secara hukum kan itu diafirmasi oleh tiga hakim dalam dissenting opinion. Ini kan menjadi ibaratnya kan putusan MK itu kan memang tidak absolut, walaupun itu final mengikat, tapi kan putusan tidak 100% dari tidak merupakan suara mufakat. Bukan mufakat, tapi hasil dari 8 hakim kan melawan 3, emang harus ini. Tapi kan ini kan harus dipahami. Jadi tidak kemudian totalitas kita mendukung untuk persatuan untuk bangsa ini ke depan kita butuh persatuan. Untuk itu butuh rekonsiliasi, tapi juga untuk perbaikan demokrasi kita ke depan, konstitusi dan demokrasi kita, hukum kita, tata politik kita, tentu catatan-catatan soal pemilu 2024, semua berkas-berkas dan dokumen itu perlu menjadi awareness kita bersama. Jangan dinormalisasi. Jangan dinormalisasi. Jadi ketika dinormalisasi dianggap biasa, dianggap bukan apa-apa, tentu menjadi presiden buruk untuk demokrasi kita ke depan. Ini tentu yang harus menjadi pemahaman bersama. Ya tidak sehingga yang namanya kebenaran itu tetap juga menjadi kebenaran yang mungkin dipahami bersama, yang kemudian bisa saling antara dua kubu ya, pemenang dan yang kalah. Pertama-tama bukan kemudian yang kalah menunggu menang, itu akan terjadi, tetapi tentu yang menang juga memahami dan kemudian menjadi PR bersama soal agenda-agenda
apa namanya, politik hukum, agenda soal demokrasi kita ke depan, bagaimana konstitusi kita, bagaimana memperbaiki soal apa ketatanegaraan kita ke depan. Tentu dengan nanti presiden buruk ke depan ini tentu kita menunggu. Jadi dari makan malam Pak Jokowi bersama Prabowo dan Gibran kemarin itu ada optimisme untuk bagaimana membangun ini. Pesannya kita tangkap, tapi juga kami berharap juga baik Pak Jokowi, Pak Prabowo, Gibran juga menangkap apa namanya keprihatinan dan bahasa kebatinan dari teman-teman yang kalah, yang kemudian dari 01 dan 03 yang apa namanya mereka sudah mengakui sudah apa namanya, tetapi juga jangan kemudian menormalisasi, melupakan, kemudian mengignorance hal-hal itu. Tentu itu catatan bersama. Saya pikir kalau itu titik temunya di situ, tentu ada kesepahaman. Karena apa yang baik kemudian mari kita lanjutkan, tapi dari pemilu 2024 tentu banyak hal-hal baik misalnya, tapi juga lebih banyak mungkin hal-hal buruk ya. Iya. Ya itu tapi menjadi catatan, itu menjadi PR kita bersama ke depan supaya hal yang baik itu bisa kita lanjutkan dan hal buruk jangan sampai terjadi lagi dan menjadi presiden untuk pemilu kita ke depan. Iya. Nah, itu kan tentu menjadi catatan kita. Ini tentu pesan ya untuk apa namanya harapan kita dari bagaimana putusan MK, bagaimana penetapan oleh KPU dan juga makan malam Pak Jokowi bersama Prabowo Gibran menjadi apa namanya spiritnya harus ke sana. Rekonsiliasi, persatuan itu harus kesaling pemahaman. Nah, apa namanya saling pemahaman untuk dari posisi-posisi bagaimana untuk bangsaan kita ke depan. Gitu. Nah, ngomong-ngomong bangsa kita ke depan, tadi kan kita ngomongnya di tataran elit tuh, Mas. Aku pengen ngomongin tentang ini nih, imbasnya kalau misalnya yang tadinya rival seperti Amin nih, lalu Ganjar Mahfud, kemudian tiba-tiba mereka yang tadinya pemilih di bawah, maksudnya masyarakat. Iya, kayak misalnya kemarin tuh ngelihat Anies sama Muhaimin tuh akrab gitu dengan Prabowo Gibran. Kan sebelumnya kita tahu anak muda nih Mas yang pertama kali ikutan pemilu tuh ngelihat Anies Amin kok akrab gitu sama Prabowo Gibran gitu. Pada akhirnya mereka malah jadi kayak jemu gitu loh Mas. Maksudnya kan anak-anak muda yang baru ikut pemilu yang K-popers yang ngedukung Amin gitu kayak ya sebenarnya hal yang baik ya sebenarnya. Terlepas bahwa ada kepentingan rekonsiliasi, tapi di rekonsiliasi itu juga ada, kita nggak menuntut nanti kita bahas soal bahwa ada juga ada transaksi kepentingan via ada posisi-posisi yang ditawarkan. Kita bahas nanti. Tapi untuk pesan di luar panggung belakangnya itu kan soal deal-deal politik, pasti lobby-lobby itu pasti dengan deal-deal politik. Iya. Tapi kan kita lihat pesan panggung depannya aja nih. Panggung depannya bahwa maka kita berharap kemarin pesan rekonsiliatifnya, pesan belakang panggungnya, depan panggungnya. Kalau yang belakang panggung, depan panggungnya mestinya agak kemarin akan ideal kalau ada Mas Ganjar, Pak Mahfud ada. Sehingga 3 konsen pemilu ada, kemudian mereka shake hand, kemudian sana sudah cair lagi. Pesan ke publiknya adalah ya pemilu kontestasi sudah selesai. Saatnya sekarang kita bersatu kembali. Perbedaan politik itu hal biasa. Sampai kemarin kan kita mengantisipasi jangan sampai pemilu 2024 itu seperti pemilu 2014, 2019 ketika pembelahan masyarakat itu mengakar menjadi residu dalam kehidupan keseharian. Nah, kita nggak ingin seperti itu, bahwa perbedaan politik sekeras apapun ya itu harus ketika selesai pemilu ya sudah, perbedaan politik biasa, kita bedaan politik biasa, tapi ketika sudah selesai kita harus fair mengakui pemenang. Tapi kan persoalan ini kan ada lebih besar. Bahwa bukan hanya persoalan kalah dan menang, bukan hanya soal fairness game, bahwa pemilu itu seperti apa namanya game gitu. Pemilu selesai kita biasa perbedaan pilihan politik biasa, bukan hanya seperti itu, bahwa ada sebuah catatan panjang soal bagaimana keburukan pemilu 2024. Bukan tentu tentu kita harus melihat secara clear seperti apa. Secara kita sikapnya harus proporsional ya. Oke, kita mendukung, kita tidak ingin terbelah pasti, tapi kita tidak terbelah, kita bersatu, kita rukun, kita guyup lagi, tapi kemudian juga jangan melupakan, mengignorance, jangan menormalisasi hal-hal yang kemarin menjadi keburukan. Nah, ini kan kalau pemilu sebelumnya kan kita tidak bicara soal keburukan pemilu,
Ya, 14 dan 19 paling 2 pemilu terakhir ya, 3 pemilu terakhir ya. Tapi 2024 ketika itu 2014 melangsungkan residu karena pembelahan masyarakat. Sehingga itu di elit sudah bersatu. Karena memang ada transaksi, ada deal politik, tapi di masyarakatnya nggak bisa bersatu. Membelah. Bagaimana pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi di 14 dan 19 itu tidak bisa. Tapi dengan formulasi ini sebenarnya politik mudah menjadi cair. Ini menjadi pelajaran politik satu sisi ya. Oh iya. Pada satu sisi soal panggung depannya tadi, soal bagaimana publik, masyarakat, pemilih, orang-orang muda bisa menerima bahwa dalam politik demokrasi itu memerlukan pemilu itu kontestasi, pertarungan, kontestasi. Ketika berkontestasi, pertandingan kontestasi memang ada menang dan kalah. Tapi bagaimana kemudian secara fair menerima itu? Tapi kan itu kan satu sisi, bahwa kontestasi ini penuh dengan catatan panjang, itu lain hal. Nah, tentu kita belum melihat ini secara proporsional, secara clear seperti apa. Tapi pesan politiknya adalah, ya kita pernah terbelah karena pemilu. Pilkada DKI, pemilu 2014, Pilkada DKI 2017, kemudian Pilkada 2019 terbelah. Itu terbelah di masyarakat. Nah, ini kan relatif keterbelahan tidak terjadi, walaupun publik akan menyadari bahwa perbedaan pilihan kontestasi biasa. Tapi kontestasi biasa dan pilihan politik. Yang biasa itu adalah kontestasi. Yang biasa itu adalah sesuatu pertarungan politiknya. Ya, kampanyenya hal itu biasa, kontestasi gagasan, program ide. Yang tidak biasa itu juga harus diterima, harus dilihat, harus diafirmasi. Banyak yang biasa harus kita terima. Biasa perbedaan pilihan politik, kita berkontestasi, adu gagasan, saling menyerang, itu biasa. Tapi banyak juga hal yang tidak biasa, hal yang tidak normal, hal yang banyak catatan-catatan keburukan pemilu-pemilu yang juga harus menjadi konsiderasi kita. Publik juga harus menjadi bagian dari pendidikan politik. Bagaimana di level elit, kemudian di level masyarakat, di level pemilih. Nah, tentu kan hal-hal yang saya bilang hal-hal yang baik, bahwa pilihan perbedaan politik hal biasa. Jangan perbedaan politik kita bertengkar. Jangan kemudian menjadi hal yang sangat ideologis perbedaan politik. Itu biasa. Kontestasi itu memang pertarungan, ya, adu gagasan, adu program, mungkin serang menyerang. Itu dipahami, itu hal yang biasa. Tapi atas hal-hal yang tidak biasa, misalnya ada soal politisasi bansos yang kemarin didalilkan di Mahkamah Konstitusi, soal ketidaknetralan aparat negara, ASN, pejabat negara, yang menjadi juga dalil di Mahkamah Konstitusi, bahwa ada 5 hakim dan kemudian 3 hakim, itu kan juga ada spektrum berarti kan. Ya, kemudian juga tidak hal yang itu juga hal yang tidak biasa itu juga harus menjadi konsiderasi. Karena ke depan itu Indonesia semakin kuat, semakin baik, Indonesia maju juga membutuhkan demokrasi yang maju. Membutuhkan juga keadaban politik yang maju, membutuhkan juga pendidikan politik, kecerdasan politik warga negara yang juga semakin maju. Nah, ini kan dengan masyarakat belajar kan juga masyarakat belajar. Masyarakat akan belajar, walaupun elit juga tidak pernah belajar. Elit hanya belajar bagaimana memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dari kontestasi intinya. Tapi kan kita pesan ininya dulu, pesan yang baiknya dulu. Tapi hal yang menjadi catatan itu menjadi konsideran kita bersama. Politik tuh ngebantu anak muda yang patah hati jadi nothing. Iya, pilihan politik bukan beda sama pilihan soal patah hati. Kalau lo pilihan politik, calon yang lu kalah, lo nggak boleh patah hati. Nggak biasa. Pilihan politik, pilihan politik. Kalah menang alhamdulillah, nggak kalah ya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa pilihan politik kita itu yang memang menurut kita benar. Menurut kita cerdas, ya kan? Kita memilih dengan cerdas dan bijak. Nah, tapi kalau pilih putus pacar, patah hati biasa, itu hal biasa. Kalau kalah capres, kalah pilpres, nggak boleh patah hati, itu biasa. Dalam pemilu politik kalah menang itu biasa. Tapi dalam relasi personal, kalau putus asmara itu ya satu sih hal biasa, pasti hal juga yang luar biasa.
Boleh patah hati dong, boleh. Tapi kalau capres lo kalah nggak boleh patah hati. Tapi kalau lo putus, Tapi dari situ latihan, Mas. tapi lo putus cinta patah hati harus. Kalau nggak patah hati lo berarti nggak serius dong pada pacarannya. Nggak serius memberikan hati lo untuk Berarti untuk pacar lo. harus patah ya. Iya. Oh. Kalau di pemilu lo patah hati, berarti lo kemarin bukan hanya memberikan pilihan politik, memberikan hati lo kepada lo memilih Iya, Prabowo Gibran. kan banyak yang Memberikan hatinya. Ya enggak begitu. Pemilu itu sesuatu yang biasa. Iya. Kita memberikan suara ya di pemilu. Bukan Kita memilih capres, memilih capres, memilih caleg itu memberikan suara. Iya. Kalau kita memilih pacar tuh memberikan hati ya. Itu beda. Kalau memberikan hati boleh patah hati. Iya. Kalau memberikan suara patah suara cukup. Patah suara, Selesai. Patah suara. Lah iya. Kira-kira makanya harus move on. Nah, iya. Oke. Kalau sih nggak ada istilah, ya tetap biasa aja. Biasa. Apa namanya? Beda pilihan politik biasa. Tapi kalau putus cinta ya itu ya Memang harus patah. patah hati apa-apa, tapi patah hati kan mengajarkan kita untuk kuat. Iya, betul. Kalau relasi asmara, dalam relasi politik kan relasi kuasa. Kita rakyat memberikan hak suaranya kepada rakyat yang memilih kepada yang mereka yang dipilih. Ini biasa memberikan suara. Jangan kemudian ini kemudian belajar exercise politik kepada masyarakat, kepada pemilih pemula, orang muda. Ini biasa. Yang tadinya fangirlingin Mas Anies berarti harus legowo. Harus legowo, lihat. Ya memang biasa ini panggung depannya pemilu sudah selesai. Semua harus bersalam-salaman sekarang. Iya. Pemilu panggung depannya. Tapi panggung belakangnya kita tentu bisa kita lah lagi. Apa yang terjadi setelah second itu? Tentu kan tidak dalam politik tidak ada makan siang gratis, tidak ada sesuatu yang begitu saja. Pasti ada deal-deal politik. Ya. Makan siang. Iya. Dalam politik tidak ada makan siang gratis, hanya ada di pemerintahan Prabowo Gibran makan siang gratis. Tapi itu anak sekolah ya. Iya. Sekolah lagi. Oke. Udah kali ya Mas? Udah cukup lah, udah panjang ini. Oh ya udah deh, nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Sampai episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Gimana tuh salam? Ya, terima kasih. Ya, oke. Cukup ya, Pia? Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa. Salam Indonesia.